Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja teman-teman ya. Seperti biasa untuk hari ini Bitcoin masih bertahan di 24 ribuan ya, tepatnya 24.200-an lah ya. Dan seperti biasa yang lain masih merah teman-teman ya, masih merah karena Bitcoin koreksi walaupun sedikit tapi tetap ngaruh teman-teman. Tapi saya nggak bahas itu ya, tapi saya mau bahas untuk lebih ke overall news teman-teman. Dan menurut saya ini ya mengagetkan ya, karena saya juga kaget teman-teman ya, karena ada satu topik ya langsung dari BlackRock ya. Ini ya kalian bisa Google lah ya, sebesar apa BlackRock ini ya. BlackRock ini perusahaan besar yang hampir seluruh perusahaan besar yang ada di dunia ini ya, semuanya dia invest ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalian bisa bayangin sebesar apa dan sebanyak apa uang dari BlackRock ini. Nah, dan di sini teman-teman CEO-nya ya membuat statement ya, menurut saya masuk akal, tapi ini di bagian bisnis teman-teman ya. Jadi di sini lupakan Bitcoin ya, CEO BlackRock mempromosikan hal besar berikutnya di kripto ya. Ini masuk akal teman-teman ya, setelah saya telah. Tapi biar lebih jelas kita bahas sama-sama. Jadi CEO BlackRock Larry Fink ya telah menyarankan bahwa tren besar berikutnya dalam industri cryptocurrency adalah tokenisasi ya. Jadi tren besar berikutnya dalam industri kripto adalah tokenisasi ya. Seperti yang saya bilang tadi, bisnis. Oke, surat tahunan CEO BlackRock Larry Fink ya kepada investor menunjukkan bahwa tokenisasi mungkin menjadi tren besar berikutnya dalam dunia kripto. Oke, kita lanjut dulu sebelum kita bahas nih. Menurut kepala raksasa manajemen aset 10 triliun dolar ya. Wow, gila, 10 triliun dolar loh ya yang dimiliki BlackRock ini. Bitcoin telah menjadi berita utama hanya sebagai gangguan ya, dengan obsesi media yang menggamburkan perkembangan menarik lainnya yang terjadi di ruang cryptocurrency. Ya, penting di sini ya. Fink menarik perhatian pada kemajuan dramatis dan pembayaran digital ya, yang terjadi di pasar negara berkembang seperti Brasil dan sebagian di Afrika. Dia membandingkan dengan lambannya inovasi di pasar menuju maju ya, seperti Amerika Serikat, di mana biaya pembayaran tetap tinggi. Oke, di sini kepala BlackRock ini teman-teman ya melihat peluang di ruang aset digital di mana teknologi dasar dapat meningkatkan efisiensi pasar modal ya. Di sini memperpendek rantai nilai dan meningkatkan aksesibilitas bagi investor ya. Dan selanjutnya dalam pandangannya, fragmentasi kategori aset menjadi token menghadirkan prospek yang sangat menggembirakan. Dia telah mengonfirmasi bahwa BlackRock secara aktif menyelidiki ranah aset digital ya, dengan penekanan pada blockchain dan diizinkan dan konversi saham dan obligasi menjadi token. Namun Fink mengakui bahwa meski industri semakin matang ya, masih belum ada kejelasan regulasi. Dia telah meyakinkan investor bahwa mereka akan menerapkan standar dan kontrol yang sama untuk kripto yang mereka lakukan di seluruh bisnis mereka, karena mereka pernah kena juga di FTX ya setahu saya. Dan di sini seperti lansir dari Today ya, Fink memperkirakan bahwa sebagian besar perusahaan cryptocurrency juga gagal selama kemunculannya baru-baru ini di sebuah pertemuan puncak ya. Di sini bos dari BlackRock ini juga mengungkapkan bahwa BlackRock memasukkan 24 juta dolar ya ke dalam exchange FTX yang sudah tidak beroperasi, tetapi kemudian terpaksa menandai jumlah itu menjadi nol ya. Jadi kira-kira dia hancur juga sekitar 24 juta dolar ya di FTX. Mungkin itu dalam bentuk Bitcoin ya, mungkin itu dalam bentuk Bitcoin. Makanya di sini teman-teman kita kembali ya, waktunya kita bahas di sini kenapa dia bilang lupakan Bitcoin ya, karena tren berikutnya adalah tokenisasi. Karena di sini teman-teman, seperti yang berkembang saat ini ya, yang terlihat di Brasil dan di Afrika ya, pasar atau market yang menerima itu rata-rata menerima Bitcoin ya teman-teman ya. Untuk retail ini kita berbicara bisnis yang ada lah ya, untuk use case ya, untuk pembelanjaan dan lain-lain. Semua itu agak susah dijangkau, agak susah sampai turun ke bawah ya, karena lebih diutamakan adalah Bitcoin ya. Di sini kalau saya lihat ya, intinya di sini dia seperti menyinggung bagaimana kalau retail ya menciptakan tokennya sendiri atau tokenisasi ya. Jadi kayak contoh nih ya, Indomaret ya membuat token sendiri untuk bisa dipakai berbelanja di seluruh Indomaret ya.
tidak Bitcoin lagi nih, nggak semata-mata harus Bitcoin, nggak semata-mata itu ya. Karena sistem blockchain sekarang siapa saja sudah bisa mengadopsi ya, sudah siapa saja bisa menggunakan. Contohnya Indonesia kemarin ya sudah buat rupiah digital dengan sistem blockchain ya. Jadi di sini ada benarnya juga teman-teman ya. Jadi itu kenapa di sini dia mengatakan lupakan dulu nih, lupakan dulu Bitcoin ya. Kita fokus ke tren berikutnya ya. Bisa jadi loh teman-teman ya. Tren berikutnya adalah tokenisasi. Bisa jadi ya hal terjelek dulu nih yang kita ambil. Hal terjeleknya teman-teman kalau seandainya semua industri menuju ke tokenisasi ya, semua itu akan punya token sendiri ya. Industri apapun ya, contoh setiap perusahaan lah ya, setiap perusahaan dia kalau dia buat token sendiri ya bagaimana ya, otomatis token-token yang sudah ada saat ini pahitnya ya, kita berbicara nggak enaknya, bisa-bisa nggak laku teman-teman ya kan. Contoh nih, salah satu perusahaan di luar sudah menerima Shiba ya, tiba-tiba perusahaan itu membuat token sendiri, ya otomatis dia nggak pakai Shiba lagi ya, otomatis nggak pakai Bitcoin lagi, otomatis nggak pakai koin-koin yang lain lagi karena dia sudah punya token sendiri ya. Itu yang Larry Fink ini maksud untuk yang saya tangkap di sini teman-teman ya. Jadi kedepannya ini teman-teman yang bisa jadi tren ya, dan sekali lagi kasarnya bisa mengancam cryptocurrency ya, bukan cryptocurrency, mengancam Bitcoin dan kawan-kawan adalah industri tokenisasi nanti teman-teman ya. Ini bisa terjadi teman-teman, tapi kita balik lagi nih ya, kita balik lagi cara berpikirnya, bagaimana kalau ini hanya triknya mereka. Secara kita tahu ya BlackRock itu banyak uangnya ya, siapa tahu ya ini dia buat berita seperti ini untuk nyerok juga ya kan, atau untuk mengelabui market ya, bisa jadi seperti itu. Karena sekali lagi ya, Wells ya tahu ya siapa Wells. Tapi sekali lagi tetap kalian Dior ya, bukan berarti berita seperti ini terus kalian langsung takut ya, kalian menjual semua dan tunggu token yang ada di Indomaret, atau mungkin tunggu token yang ada di LV ya, kalian tunggu token yang ada di Tesla. Tidak seperti itu, tapi ini prediksinya ya, ke depan yang akan membooming adalah tokenisasi, atau berbondong-bondong orang akan membuat token ya. Sekarang aja ya sudah banyak yang buat token, bahkan data terakhir di CoinMarketCap sekitar hampir 23.000 ya token yang sudah ada sampai saat ini teman-teman ya. Koreksi kalau saya salah. Tapi sekali lagi tetap Dior ya, gunakan uang Anda sebijak mungkin ya. Pokoknya kalian research lagi ya untuk pandangan-pandangan seperti ini, karena saya tentunya pasti akan research lagi ya, apakah si Larry Fink ini ada maksud dan tujuan lain-lain ya. Tapi kalau kita berbicara politik bisnis ya, pasti setiap orang-orang besar melontarkan statement ya, itu semua uang ya, kira-kira seperti itu. Menurut kalian seperti apa ya? Silakan drop komen. Semoga ini bermanfaat, semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.